Assalamualaikum Ibu, monggo silakan duduk Bu. Oh iya Ibu, kesini dengan siapa Bu? Sama suami, saudara, apa sendiri? Kebetulan sendiri Ibu, suami sedang kerja. Oh, dia sedang kerja, baik. Ibu, kok sebelumnya saya belum pernah bertemu Ibu ya? Ibu rumahnya mana? Ini Ibu bantu saja. Oh, Bantul Warisan ya Bu, nggak pernah bertemu. Ibu sebenarnya di sini biar saling kenal, kita perkenalan lebih dahulu ya Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Ria yang sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Nama Ibu siapa? Saya Ibu Erika. Oh, Ibu Erika. Umur Ibu berapa Bu? 25. 25. Baik. Ibu sebenarnya di sini ada keluhan apa Bu? Jadi gini Bidan, saya ini ingin menggunakan alat kontrasepsi guna untuk menghilangkan kehamilan saya ke Bidan. Tapi saya itu kurang tahu atau kurang paham tentang alat kontrasepsi apa yang cocok untuk saya. Dan saya itu ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tidak ada efek sampingnya Bidan. Oh iya, baik Ibu. Ibu di sini apakah sudah mempunyai anak? Sudah. Baru menikah atau sudah lama Bu menikahnya? Udah 1 tahun, anaknya masih kecil juga. Oh iya, masih kecil. Umurnya sekitar berapa Bu? Baru 5 bulan. Oh, 5 bulan. Ya, baik Ibu. Ibu di sini dari yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi yang baik tanpa efek samping ya Bu ya. Sini saya akan memberikan informasi tentang hal tersebut ya Bu. Ya, Ibu sebenarnya saya izin untuk kontrak waktu lebih dahulu selama 10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Oh, ya Ibu tidak usah khawatir ya, privasi akan saya jaga. Ibu di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu alat kontrasepsi KB. Apakah Ibu sudah tahu apa itu KB Bu? Belum. Oh, KB itu adalah alat untuk menunda jumlah kelahiran seperti itu. Nah, dari hal tersebut saya akan menjelaskan mengenai alat kontrasepsi alamiah saja ya Bu ya. Kan tadi tanpa efek samping ya kan? Ya. Yang pertama di sini saya akan memberikan informasi mengenai KBMAL atau metode aminorelaksasi ya Bu. Karena tadi pas sekali ya umur bayinya baru 5 bulan ya Bu. Ya, dan Ibu masih aktif untuk menyusui seperti itu. Jadi hal ini adalah kontrasepsi yang mengandalkan ASI eksklusif. Nah, syaratnya yaitu yang pertama Ibu menyusui secara penuh, lalu belum haid dan umur bayi kurang dari 6 bulan. Saya ingin bertanya, apakah Ibu masih bekerja atau menjadi ibu rumah tangga Bu? Iya, ini saya sedang kerja Bu. Oh, sedang kerja. Kerjanya apa ya Bu? Guru. Oh, guru, berarti padat sekali ya Bu? Iya. Oh iya. Jadi dalam pemilihan alat kontrasepsi mal ini syarat utamanya yaitu Ibu harus menyusui bayinya secara penuh ya Bu. Maksimal itu 8 kali per hari. Jadi dari yang sudah Ibu katakan tadi sepertinya KB mal ini tidak cocok atau kurang cocok pada Ibu ya. Ya, dan saya akan lanjutkan untuk pembahasan yang kedua dari pemilihan KB, yaitu ada metode kalender. Nah, metode kalender itu masih asing nggak Bu di telinga Ibu? Tidak sih. Nanti saya juga paham. Oh ya. Jadi metode kalender ini yaitu perhitungan masa subur saat senggama ya Bu, dimana hal ini yaitu terkait dengan pertengahan siklus haid. Siklus haid ini biasanya harus dioptimalkan pada saat Ibu masa subur seperti itu. Ya, apakah Ibu sudah tahu apa itu masa subur? Oh iya, masa subur itu adalah masa di mana Ibu sebelum haid itu keluar seperti lendir, seperti ingus bening itu loh Bu. Apakah Ibu pernah mengalami? Oh iya. Jadi di sini itu manfaatnya itu bisa menghindari kehamilan, tidak adanya resiko berhubungan seperti itu ya Bu. Nah, dalam hal tersebut biasanya sperma itu dapat hidup dan dapat membuahi dalam 48 jam atau 3 hari setelah adanya ejakulasi pada perhitungan berhubungan senggama. Jadi bagaimana Bu dengan alat
apakah lebih lebih ya begitu. Dan kalau saya kayaknya nggak teratur bisa saya memakai kartu kredit. tidak teratur ya Bu, jadi misalnya 2 bulan atau 3 bulan atau sama sekali Tidak, siklus haid saya itu nggak teratur, kalau 30 hari, kalau 25 gitu tidak. jadi karena syarat yang pertama tadi dari metode kalender ini harus teratur ya Bu, agar bisa mengetahui dari masa subuhnya seperti ini kurang cocok. Jadi saya lanjutkan untuk yang ketiga ya Bu, yaitu metode suhu basal. Nah, jadi dalam metode suhu basal ini dimulai dari 2 sampai 3 hari menggunakan massa suhu tubuh. Nah, jadi ini tuh disebabkan karena adanya peninggian kadar progesteron pada tubuh ibu seperti itu. Jadi biasanya faktor yang bisa mempengaruhi dalam suhu tubuh ini yang biar apa ya Bu, biar maksimal pengukurannya itu biasanya ibunya itu sakit atau ibunya itu kurang tidur seperti itu ya Bu. Nah, jadi di sini itu ada teknik tertentu dalam menggunakan suhu basal ini, yaitu harus menggunakan termometer khusus. Biasanya itu sama Bu, bentuknya itu seperti termometer pengukuran suhu badan itu loh Bu. Itu seperti sama tapi kurang lebih ya seperti itu. Lalu dilakukannya pada saat ibu itu tidur nyenyak selama 3-5 jam. Itu ya Bu. Nah, dan pengukurannya ini dilakukan di mulut, bisa di oral selama 5 menit atau di rektal anus itu 1 menit, dan bisa di vagina. Itu bisa terserah ibu mau yang mana, senyamannya saja. Lalu aturannya dalam pengukuran suhu tubuh ini yaitu setiap pagi ya Bu. Ada yang ditanyakan Bu dari ini tadi bagaimana? Belum ada. Belum ada. Saya lanjutkan lagi ya Bu, yaitu yang keempat ada metode MOB atau kontrasepsi menggunakan lendir serviks, seperti itu ya Bu. Nah, jadi pada pengamatan lendir serviks ini yaitu di mana lendir serviks ini melindungi mulut rahim ya Bu, di mana juga perlindungan dari bakteri-bakteri, penyebab penyakit, dan dari sperma sebelum masa subur. Nah, tapi dari ini ada kekurangannya Bu, yaitu tidak disarankan pada siklus haid yang tidak teratur. Nah, jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya di awal, karena Ibu haidnya tidak teratur. Jadi mungkin ini kurang saya sarankan ya Bu. Tapi juga keuntungannya malah bisa murah seperti itu Bu, kemudiannya ya itu kurang efektif dan lain-lain. Lalu yang terakhir di sini ada metode sendaman terputus. Nah, Ibu biasanya kalau berhubungan menggunakan sendaman terputus ya Bu? Oh iya. Sebelumnya di sini sendaman terputus yaitu mencabut penis pada saat berhubungan sebelum adanya masa ejakulasi. Masa ejakulasi itu yaitu masa keluarnya sperma Bu, seperti itu. Ya. Tapi misalkan ada sedikit cairan pre-ejakulasi ya Bu, tapi bukan ejakulasi. Pre-ejakulasi itu kan tidak sadar seperti itu ya. Itu bisa bikin hamil atau tidak, itu biasanya tidak Bu. Karena dalam hal ini sudah dinetralkan dan spermanya itu tidak hidup, sehingga itu hanya menjadi pelumas alami saja saat berhubungan agar tidak sakit, seperti itu ya Bu. Dan ini itu ada kelebihannya juga, yaitu ibu juga tidak terpapar zat kimia yang biasanya ada pada alat kontrasepsi lain seperti kondom yang dimakaikan pada alat penis suami. Dan ini cocok sekali untuk pasangan yang menyukai tanpa menggunakan kaki. Ibu, dari 5 macam kontrasepsi alami yang tadi, apakah Ibu ada yang minat salah satunya atau gimana Bu? Sepertinya saya ingin menggunakan alat kontrasepsi yaitu dengan sendaman terputus. Jadi mungkin nanti saya bicarakan lagi sama suami saya ya Bu. Oh iya. Ada alasan sendiri Bu memilih sendaman terputus? Kayaknya itu yang lebih cocok untuk saya karena saya juga haidnya tidak teratur dan juga kalau menggunakan pakai kalender atau FOP, terus kalau menggunakan malah juga saya seorang pekerja juga mungkin ini akan Oh iya, baik Ibu. Semoga dengan pemilihan KP sendaman terputus ini bisa
menjadikan ibu dan suami lebih baik lagi ya, dan bisa apa ibu namanya ya menunda kehamilannya sesuai dengan umur untuk adik dari itu kakaknya lagi, seperti itu. Nanti jika ada masalah atau konsultasi lagi bisa menghubungi saya ya Bu. Mohon maaf ya Bu apabila saya menyampaikan sedikit informasi ini terdapat salah kata, saya mohon maaf ya Bu, semoga bermanfaat. Ya sama-sama Bu, hati-hati ya Bu.